jelek yang tapi ada potensi jelek, tapi ada potensi ya, jangan jelek tapi nggak ada potensi, benar nggak? Betul, betul. Ada potensinya dari mana? Jelek ada potensinya karena ada corporate action yang bisa mengubah bisnis perusahaan tersebut. Contohnya Pani tadi, dari perusahaan terbesar di Indonesia. Betul. Dan ingat ya, orangnya penting gitu. Betul. Contoh kayak IPO-nya itu nggak di harga yang terlalu mahal. Jadi harganya itu masih wajar-wajar kayak tadi ya. Contohnya misal CBDK, dia tuh bisa aja IPO harga mahal gitu ya. Tapi dia lebih memilih IPO di harga 4.000. 4.000 itu kayak harga Pani di harga 3.000. Oke. Padahal dia bisa tuh IPO seperti harga Pani di 15.000, tapi nggak dia IPO di harga nah itu. Jadi dia IPO-nya itu di harga bawah, lalu jadi masih ada room to grow gitu loh. Nah, kedua, masyarakatnya itu harus dikit gitu loh. Dua itu sih. Dua itu aja. Kalau IPO sih saya cuma lihat dua itu ya. Jadi harus ada room to grow. Kalau misalnya IPO-nya udah harga mahal, mau lebih mahal berapa lagi gitu bro, kan udah susah ya. Room to grow-nya udah tinggal dikit, jadi resikonya sangat tinggi seperti itu. Oke, intinya cari room to grow-nya ya. Yes. Oke, kita lanjut ke pertanyaan lainnya yang juga cukup menarik nih. Tadi ini udah ya, cara menentukan IPO yang tidak mahal. Terus sekarang kita akan bahas ini nih. Mungkin kita boleh bahas saham. Tadi kita udah bahas strategi Bro Andri nih. Jadi kita udah dapat mindsetnya Bro Andri gimana milih saham supaya kita jadi rising dragon. Harus cari potensi multi breaker. Kita udah jelaskan bagaimana, nanti tinggal tonton ulang videonya. Sekarang kita bahas saham. Apa nih saham yang bikin Bro Andri menjadi new dragon? Apakah masih cocok di hold di 2025? Silakan. Kalau saya sendiri sih pribadi masih hold ya. Cuman memang belakangan ini dia lagi koreksi ya. Cuman kalau saya sih masih hold ya. Kalau menurut saya sih masih bagus ya, masih bagus. Cuman harus sabar aja ya, tunggu dia main. Kayak contohnya misal di tahun lalu ya, itu Pani itu dari Januari sampai bulan Agustus itu dia sideways. Lalu di Agustusnya langsung naik 300%. Betul. Seperti itu. Nah, jadi sama juga. Sekarang permainan Pani itu sama. Sekarang tuh dia lagi masa sideways, nggak bergerak. Nah, tapi nanti kalau bergerak ya itu kayak naga yang lagi tidur dia. Begitu dia gerak, terbang ya, seperti itu. Nah, kan tadi kan Bro Andri itu menyampaikan ada statement bahwa kita kalau misalnya lihat perusahaannya udah nggak ada room to grow lagi, kita better jual. Nah, kalau Pani berarti masih ada room to grow-nya ya? Kalau menurut saya masih ada, karena lahannya kan masih gede, sedangkan yang dimasukin baru 2.000. Seperti itu. Ya. Oke, ini udah dapat bocorannya. Jadi kan tadi kita Bro Andri bilang room to grow. Dia bilang Pani masih bagus, apakah ada room to grow? Dia udah menyatakan. Di Pani itu masih 2.000 hektar only. Padahal total di Pantai Indah Kapuk ada berapa hektar, Bro? Kalau di video yang pertama ada 6.000, video yang ke berikutnya yang tahun lalu ada 15.000, video yang terakhir itu 35.000. Oke, jadi anggap 6.000 aja deh, gitu kan? Itu kan udah double gitu, udah 3 kali lipat, udah 3 kali lipat kalau 6.000. Oke. Wah, thank you bro, spill ya. Jadi bisa teman-teman jadi lebih confident mengenai Pani. Selanjutnya, bro, emang lu pernah rekomen pack ya? Kok pengen nanya pack? PAJK. Sebenarnya gue nggak pernah rekomen bro. Cuman ini mungkin orang-orang pada menebak-nebak. Gue ada masuk di sana seperti itu. Ya. Gitu. Okay. Berarti ini kita skip pertanyaan pack. Iya. Terus selanjutnya kita bahas saham yang sempat tadi anjlok minus 10%, tapi tiba-tiba arah lagi. CBDK. Nah, itu kok tadi ada yang nanya ketik-ketik. Itu LG udah gue juga kaget, bro, sebenarnya. Iya. Dan tadi ada yang ngetik tuh di sini. Itu LG jual. Kenapa ya? Nah, saya kan juga nggak tahu. Saya kan juga nggak di sebelah. Tapi bagaimana pandangan bro tentang CBDK? Ada aktivitas taking profit kah atau apa?
Kalau yang jual pagi-pagi itu ada sekitar 500.000 lot ya. Ya. Itu udah pasti emiten, bro. Itu udah pasti emiten. 500.000 lot. Siapa, bro, retail yang punya barang 500.000 lot? Kan? Benar, make sense. Terus serentak gitu loh, langsung di 9.001 langsung kayak jarum gitu. Itu udah pasti emiten. Gitu. Ya, Jadi ya, ya. kalau misal yang disalahin tuh gua, bro. Begitu misalnya CBDK turun, selalu di forum Stockbit yang tag gua. Ayo tuh Andri Hakim. Saya mana punya, bro, power buat turunin 500.000 lot, bro. Gitu. Benar, Jadi itu emiten ya, itu udah jelas ownernya lah. Ownernya turunin. Lalu kalau kita lihat yang belinya tuh CC dan AK. CC dan AK itu juga sama ownernya juga, bro. Jadi yang jualan di atas itu ownernya, yang tarik lagi ke atas juga ownernya gitu loh. Kalau menurut analisa saya ya, bro ya. Jadi ya. mungkin dia mau takut-takutin supaya apa? Retail-retail keluar gitu yang punya barang di book building, barang-barang di mana-mana kan panik tuh tadi. Semua keluar, dia makan lagi di bawah. Dia tarik lagi ke atas gitu. Karena yang tarik itu CC dan AK. Biasa Anthony Salim itu suka pakai CC ya. Oh, oke. Dan Seperti mungkin itu. saja untuk mencegah adanya suspend juga kali ya. Mungkin, betul. Hukma atau suspend kan mungkin terjadi kalau arah beruntun 5 kali seperti yang Betul, kejadian di betul. Bahkan tadi saya dengar ada yang cut loss sampai 40-an miliar saya dengar. Gila, pantes rame banget Gitu. transaksi hari ini. Iya, betul. Jadi memang itu panik ya, bukan teman-teman di situ yang panik, saya juga panik, saya juga kaget gitu. Kayak jarum suntik pagi-pagi gitu. Yeah. Itu udah pasti owner emiten lah. Karena nggak mungkin ada yang punya barang 500.000 lot serentak ya. Betul. Gitu. Nah, kemudian nih, bro, ini ada pertanyaan bagus mengenai grup Adaro yang juga baru IPO, di mana Adaro men-spin off perusahaan yang kaitan mengenai coal, atau Alamtri menjadi perusahaan terbarukan, dan ADI menjadi perusahaan yang murni di coal. Nah, aku juga sempat lihat postingan bro mengenai Adaro dan ADI. Gimana pendapat bro mengenai saham ini? Mungkin bisa di-spill, silakan. Kalau Adaro Adi emang kalau di AAD itu bagus buat kita main dividen ya, bro ya. Karena dia 90% itu pendapatan Alamtri itu dari si Adaro ini. Tuh, jadi kalau mau main dividen itu pasti bagus masuk AAD. Gitu, karena pasti dapat dividennya setiap tahun besar. Nah, kalau si Alamtrinya itu bakal jadi perusahaan ini green gitu loh. Cuman yang saya dengar itu dia jadi hydro ya, jadi hydro plant. Itu sebenarnya modalnya sabar sih. Nah, cuman balik lagi ya, kadang stamina holder dari para teman-teman di sini kan, retail di sini kan biasanya nggak sabar gitu loh. Betul. Nah, kalau sabar sebenarnya pasti dia jadi gitu loh. Cuman yang saya dengar itu masih lama, masih 2028 atau 2030 gitu. Hydro plant-nya baru jadi. Cuman kedepannya itu rencananya itu pendapatan dari Alamtri itu nggak akan kalah sama pendapatan dari Adaro. Gitu. Itu yang dari yang saya dengar dari omongan dari Pak Boy Tohir ya, dia bilang seperti itu. Dan tren kedepannya memang kan energi terbarukan itu menjadi kunci ya, salah satu target Pak Prabowo di tahun 2030 juga kaitan mengenai energi terbarukan, mengurangi net zero emission segala macam. Jadi emang the future is near, cuma kita nggak tahu kapan. Cuma kalau teman-teman believe dan emang nanti ada akuisisi atau corporate action mengenai gas bumi baru atau EBT baru, itu bisa menjadi story ya bro ya. Betul. Jadi emang sebenarnya jadi investor itu kita cuma tahu nih dia bakal naik karena bagus. Cuman naiknya kapan kita nggak tahu gitu. Dan berarti bro Andri ini masih percaya Adro ini masih punya unlock value, kedepannya masih bisa menjadi lebih besar lagi punya. Yes. Sebenarnya bisa. Cuman modalnya sabar aja sih sebenarnya ya. Aku juga setuju. Adro aku masukin ke list saham long term buat aku sekarang di channel long term aku, di channel Berat17 saham pagi, di follow @berat17. Aku masukin Adro sebagai yang untuk long term. Dia untuk value growth investing. Kalau contohnya Boy Tohir aja nggak keluar loh dari Alamtri loh. Betul. Dia masih
di dalam sana. Kalau misalnya dia udah mau exit kan harusnya dia keluar, dia cari direktur lain aja gitu. Justru mereka malah stay-nya di Alam Tri-nya, bukan pindah ke Adaro gitu. Betul. Jadinya artinya masih potensi. Lalu dilihat juga pas kemarin turun dalam, mereka buyback banyak sekali ya, ratusan miliar kan. Betul. 500 miliar lebih setahu saya buybacknya. Jadi pasti ada sesuatu dong, nggak mungkin nggak jadi apa-apa kan. Setuju. Dan juga bro, berdasarkan ramalan Pajo bro, ini kan tahun ular kayu ya. Kayu ini elemen growth. Memang benar harus cari saham-saham yang memiliki growth story ke depannya. Inovasi. Dan juga kayu itu related sama energi terbarukan juga. Kalau kita telisik secara detail. Jadi memang secara Chinese astrology, sektor EBT ini bisa menjadi pilihan yang menarik juga, bro. Jadi kita gabungin antara feng shui, saham, dan juga growth tadi. Betul. People, value, supply demand. Ini kita ingatnya. Betul. Nah, Bro Andri, ini kan tinggal 4 menit lagi. Aku pengen Bro Andri memberikan closing statement mengenai strategi trading yang pas atau investasi yang pas di kala market lagi seperti ini ala Bro Andri Hakim supaya kita bisa menjadi rising dragon yang baru mengikuti Bro Andri. Silakan. Nah, kalau saya tergantung ya, ini tergantung resiko profilnya. Kalau misalnya teman-teman mau cari yang aman, ya mungkin cari perusahaan-perusahaan yang membagikan dividen, yang blue chip itu aman, tapi pertumbuhannya nggak bisa besar gitu ya. Kalau mau yang bertumbuhnya besar, resikonya besar, tapi ya sekali jadi bisa cepat gitu ya. Itu lebih di saham-saham yang backdoor listing, yang diakuisisi. Jadi itu perusahaan jelek, diakuisisi jadi besar, ya jadi besar gitu. Nah, jadi tergantung risk profile masing-masing maunya yang mana gitu loh. Nah, lalu selanjutnya sebenarnya cuma perlu sabar dan fokus aja dan tekun gitu ya. Tekun itu artinya kita harus rajin cari gitu loh. Di bursa saham ini kan ada 900-an emiten nih. Nah, kita harus rajin cari. Nah, kalau rajin cari, saya setiap kali tuh setiap tahun ketemu terus gitu loh, bro. Jadi harus tekun. Gitu. Udah tekun, harus sabar gitu loh. Sabar itu ya kita tunggu dari dia jelek sampai dia jadi. Jangan buru-buru mau beli hari ini besok jual. Ya itu nggak bisa kaya, nggak bisa maksimal untungnya. Itu untung kecil lah. Untung buat makan bisa. Nah, kita kan mau cari yang lebih dari buat makan. Gitu loh. Wah, luar biasa ya, strategi investasi ala Andri Hakim. Kita bukan cuma cari duit untuk makan doang, tapi untuk jangka panjang. That's why saat ini punya beliau trading berubah aliran menjadi investasi, di mana investasinya di yang people, betul, ke value-nya yang bisa memiliki room to grow, dan yang ketiga yang barangnya nggak terlalu tercecer. Betul. Tapi terus udah yang ketiga ada lagi, jangan lupa fokus gitu loh. Fokus itu jangan lupa misalnya kalau perusahaannya dipelajari terus portfolionya. Kalau misalnya udah jelek ya di cut loss. Kalau misalnya masih bagus di hold terus gitu loh. Jadi kita sebagai investor harus mau kerja keras ya, mau baca-baca, cari tahu, fokus, di follow terus perusahaannya, jangan sampai ditinggalin, ntar tiba-tiba nggak jadi competition, teman-teman telat keluar atau gimana. Yes. Ya. Sama kan kayak kita berbisnis kan, nggak bisa dong bisnis kita ditinggal terus kan. Kadang ada saatnya kita harus cek nih. Kalau misalnya kita punya bisnis terus kita tinggal nih, kan nanti karyawan kita korupsi, karyawan kita tidur-tiduran nggak kerja gitu kan. Jadi tetap harus dipantau nih. Contohnya misalnya Bro Bernard keluar negeri sebulan, nah pasti berantakan kan, karyawan pasti nggak kerjanya maksimal gitu. Jadi tetap harus dipantau. Good. Wah, thank you Bro Andri, aku jadi dapat mindset seorang new rising dragon di IHSG yang ternyata cara pikirnya bukan cara pikir seorang trader atau investor biasa, tapi cara pikir seorang investment banker, bro. Betul. Dengan transformasi lo yang luar biasa dalam beberapa tahun terakhir ini. Semoga kita semua bisa mengikuti Bro Andri, dan nanti kita ada event ya bro ya. Aku undang Bro Andri juga, jangan lupa join. Kita bakal ngomong banyak di sana dan have fun di sana ya. Sorry mengganggu waktu malamnya bro. Nggak apa-apa, aman bro. Thank you. Gua yang salah nih minggu lalu ke skip. Thank you. Oke, thank you Bro Andri. Bye-bye. Thank you undangannya. Bye-bye.